Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tim Dewi Purnasipta, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian ATR BPN tahun 2021. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang Learning Journal, Manajemen ASN, Pelayanan Publik, dan Wall of Government atau biasa disingkat WOG. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan biodata singkat saya. Nama saya Tim Dewi Purnasipta, asal dari daerah istimewa Yogyakarta, penempatan di Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat, jabatan pengolah data pengukuran dan pemetaan, Angkatan Lasar, Angkatan 6, Kelompok Lasar, Kelompok 3. Materi pokok agenda 3, yaitu tentang kedudukan dan peran ASL dalam NKRI. Ada 3 materi pokok bahasan. Yang pertama, manajemen ASN. Yang kedua, pelayanan publik. Yang ketiga, Wall of Government atau WOG. Untuk materi pokok yang pertama yaitu manajemen ASN, ada 3 topik bahasan. Yang pertama, kedudukan, peran dan tugas, hak dan kewajiban dan kode etik ASN. Yang kedua, sistem merit dalam pengelolaan ASN. Yang ketiga, mekanisme pengelolaan ASN. Untuk topik bahasan pertama tentang kedudukan ASN. ASN itu sendiri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN itu sendiri ada 2 jenis, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Untuk peran dan tugas ASN, untuk peran ASN yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan tugas ASN ada 3, yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat bina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk hak dan kewajiban ASN, untuk PNS yaitu mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat, perlindungan, dan yang kelima, pengembangan kompetensi. Untuk P3K mempunyai hak gaji dan tunjangan, cuti, pelindungan, dan pengembangan kompetensi. Untuk kewajiban pegawai ASN yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik dalam maupun di luar kedinasan. Selanjutnya, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk topik bahasan yang kedua, yaitu sistem merit dalam pengelolaan ASN. Itu bagi organisasi bertujuan mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Untuk ASN itu sendiri tujuannya menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir sebagai seorang pegawai. Prinsip sistem merit itu sendiri ada 3, keadilan dan kewajaran, kedua objektif, 3 berbasis kinerja. Kemudian pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN, yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan, yang kedua penilaian kerja, yang ketiga pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Sedangkan lembaga yang mengatur tentang sistem merit dalam pengelolaan ASN yaitu ada Kementerian Pan-RB, kemudian yang kedua Komisi Aparatur Sipil Negara. Untuk topik bahasan yang ketiga, mekanisme pengelolaan ASN, yaitu ada manajemen PNS, manajemen P3K, pengelolaan JPT, yang keempat organisasi dan sistem informasi. Untuk manajemen PNS
seperti gambar berikut ini, yaitu mulai dari penyusunan dan penetapan kebutuhan sampai ke perlindungan. Sedangkan untuk manajemen PP3K yaitu mulai dari penetapan kebutuhan sampai ke perlindungan seperti gambar berikut ini. Sedangkan untuk pengelolaan jabatan pimpinan tinggi yaitu ada pengisian JPT di instansi pusat, pengisian JPT di instansi daerah, penggantian pejabat pimpinan tinggi. Yang kelima, pengawasan dalam proses pengisian JPT, pegawai ASN yang menjadi pejabat. Kemudian organisasi profesi pegawai ASN ada 4 fungsi. Yang pertama, pembinaan pengembangan. Yang kedua, memberikan perlindungan hukum. Yang ketiga, memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik. Yang keempat, menyelenggarakan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Untuk sistem informasi itu sendiri, yaitu sistem informasi ASN terkait rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN. Yang sistem tersebut diperlukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Untuk materi pokok yang kedua yaitu pelayanan publik, ada 3 topik bahasan. Yang pertama, konsep dan prinsip pelayanan publik. Yang kedua, pola pikir ASN sebagai pelayan publik. Yang ketiga, perbedaan etika dan etiket dalam pelayanan publik. Untuk yang pertama, konsep dan prinsip pelayanan publik. Yang pertama, pengertian pelayanan publik. Pelayanan publik itu sendiri adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap wilayah warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kemudian ada 3 unsur penting dalam pelayanan publik. Yang pertama, organisasi. Yang kedua, penerima layanan. Yang ketiga, kepuasan yang diberikan dan diterima oleh pelanggan. Prinsip pelayanan publik ada beberapa prinsip, yaitu transparan, partisipatif, berkeadilan, efisien, mudah, efektif, tidak diskriminatif, murah, akuntabel, aksesibilitas, responsif, yang jika diterapkan secara optimal akan menghasilkan pelayanan prima. Klasifikasi pelayanan publik yaitu ada pelayanan administrasi, pelayanan barang, pelayanan jasa, pelayanan regulatif. Kemudian untuk kualitas pelayanan publik ada prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, yang terakhir kompetensi petugas. Untuk pola pikir ASN sebagai pelayanan publik yaitu ada 4. Yang pertama, pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Yang kedua, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Yang ketiga, pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang datang. Yang keempat, pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara. Untuk perbedaan etika dan etiket dalam pelayanan publik, untuk etika itu merupakan norma perbuatan, apakah boleh dilakukan atau tidak. Sedangkan untuk etiket menetapkan cara melakukan perbuatan, menentukan cara yang tepat, baik dan benar. Yang kedua, perbedaannya berlaku tidak tergantung pada ada tidaknya orang lain. Kalau etiket berlaku jika dalam pergaulan, jika tidak ada orang lain, etiket tidak berlaku. Yang etika bersifat absolut, yang etiket bersifat relatif. Kemudian etika memandang manusia dari segi dalam batiniah, kalau etiket memandang manusia dari segi luar atau lahiriah. Untuk materi pokok yang ketiga yaitu Whole of Government atau WOG, ada 3 topik bahasan. Yang pertama, konsep WOG. Yang kedua, cara pendekatan praktek WOG. Yang ketiga, tantangan praktek WOG. Untuk konsep WOG, yang pertama, pengertian WOG itu sendiri yaitu sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa WOG itu penting? Yaitu karena adanya dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Kemudian faktor ego eksternal, adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Kemudian keberagaman,
yaitu latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Kemudian yang terakhir, teknologi informasi, perkembangan teknologi dan informasi mendorong pentingnya WOK dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Manfaat WOK itu sendiri yaitu untuk mengurangi atau menurunkan biaya pemborosan, duplikasi pekerjaan, inkonsisten kebijakan, dan waktu penyelesaian layanan tertentu. Cara pendekatan praktek WOK yaitu penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, yang terakhir koalisi sosial. Tantangan praktek WOK itu sendiri ada 3. Pertama, kapasitas SDM dan institusi. Kedua, nilai dan budaya organisasi. Yang ketiga, kepemimpinan. Terima kasih. Sekian pemaparan terkait materi kedudukan dan peran ASN dalam NKRI. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.